mati, maka Allah menguburkan jiwa yang mati ini di dalam tanah. Yakni tanah yang mana? Tanah yang ini, tanah salib ini. Badan yang dari tanah inilah tanah pekuburan jiwa-jiwa manusia yang mati, yakni jiwa manusia yang tidak bertuhan, jiwa manusia yang tidak mentuhankan Allah sebagai Tuhannya di hatinya, kecuali mentuhankan salib-salib dirinya sendiri di hatinya, yakni menyembah hawa nafsu iblis dan setan di hatinya. Ditandai Allah goib baginya. Itulah tanda-tanda jiwa yang mati. Kemudian setelah kematian, bagi pemahaman manusia di dalam kuburan tanah ini, di situ nanti disiksa atau diazab kubur. Bagi manusia, pemahaman manusia yang belum bertuhan di sisi Allah. Bertuhannya hanya sebatas percaya-percaya saja, percaya yang hanya angan-angan, percaya yang hanya kosong belaka, tanpa iman di hatinya. Maka dari itu, ketika manusia sudah wafat nanti, ketika manusia sudah pulang di dalam 7 jangkahan meninggalkan pekuburan, maka datanglah malaikat mungkar dan nakir. Mungkar dan nakir. Mungkar dan nakir. Mungkar, kemungkaran. Malaikat kemungkaran. Maknanya apa? Ketika manusia sudah dikubur oleh Allah di dalam tanah pekuburan ini, kuburan yang berjalan ini, maka di dalamnya manusia diazab kuburnya, diazab di dalam badannya, disiksa di dalam badannya, karena manusianya ingkar, mungkar dan nakir kepada Allah selama ini. Apa buktinya manusia selama ini mungkar dan nakir di dalam hatinya? Karena selama ini Allah tidak dipertuhankan di hatinya, melainkan mempertuhankan iblis dan syaitan, yang mana tidak mau tunduk dan sujud kepada keadamannya. Merasa dirinya ada, Allah saja yang tidak ada. Merasa dirinya wujud, Allah saja yang tidak wujud. Lah berarti ini kan yang jadi Tuhan bukan Allah di hati kita. Akan tetapi diri kita lah yang ngaku-ngaku selama ini sebagai Allah di dalam hati kita, tapi kita tidak terasa. Iman dan akidah kita di dalam Islam selama ini hanyalah fata morgana saja. Kita selama ini tidak mengikuti arahan-arahan agama kita sendiri. Kita selama ini menyimpang dari arahan-arahan yang sudah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana hati tak boleh mensekutukan Allah, hati tak boleh menduakan Allah. Karena itulah manusia terjebak di dalam kemungkaran dan kenakiran. Maka dari itu manusia diazab siksa di dalam badannya. Apakah siksa-siksa itu? Manusia mulai datang cinta-cinta akan selain Allah, cinta harta, cinta dunia, cinta mobil, cinta rumah, cinta pekarangan, cinta hal-hal yang selain Allah, yakni hatinya hubbud
dunya. Itulah bekal, itulah alat untuk mengazab kubur manusianya di hatinya, karena manusia mungkar dan nakir kepada Tuhannya. Karena manusia tidak mau menjadi hamba, karena manusia selama ini hanyalah ingin menjadi Tuhan, yang mana lebih wujud daripada Tuhan pencipta dirinya di hatinya. Inilah yang dimaknai azab kubur itu. Jadi sudah nyata sekarang bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, nyata sekarang bagi orang-orang yang menjadi Habibullah, hatinya bukan badannya. Makna Habibullah hatinya bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah yang berkuasa atas Muhammad, yang mengutus Muhammad, yang mengutus seluruh manusia yang diciptakannya. Akan tetapi karena kemungkaran dan kenakiran kita selama ini yang tidak mau menjadi utusan Allah, akan tetapi kemungkaran dan kenakiran kita selama ini hanya cinta kepada diutus oleh hawa nafsu kita sendiri. Kita lebih cinta pada iblis dan setan, yang mana kita selalu selama ini diutus dan dibisikkan oleh iblis dan setan di hati kita untuk selingkuh, untuk syirik, untuk ingkar kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Itulah kemungkaran dan kenakiran, maka diazablah hati kita dengan cinta-cinta yang kita tumbuhkan di hati kita. Kita cinta harta, kita diperbudak olehnya, kita diutus oleh iblis dan setan. Ayo bro, kerja yang giat, kumpulkan harta-hartamu untuk anak-anakmu, kumpulkan harta-hartamu untuk kebanggaanmu, kumpulkan harta-hartamu untuk kemuliaanmu di sisi manusia. Bila kau sudah kumpulkan harta-hartamu, manusia akan menyaksikanmu, manusia akan memandangmu bahwa engkau banyak hartanya, bahwa engkau kaya raya, engkau bisa naik haji, engkau bisa umroh dengan rasa kebanggaanmu. Ini semua atas mungkar dan nakirnya hati kita. Jadi itulah azab yang dimaksud azab kubur itu. Karena jiwa kita masih mati di dalam kesadaran bertuhankan Allah, maka ya diazab di dalam hati kita. Kita cinta mobil, dibisikkanlah, diutuslah hati kita oleh iblis dan setan. Ayo bro, beli mobil yang mewah bro. Agar apa? Agar kamu dilihat oleh manusia bahwa kamu orang yang kaya raya. Inilah kemungkaran hati kita yang selama ini kita hanya rela, kita hanya ridho diutus oleh syaitan daripada diutus oleh Allah. Bagaimana mungkin kita bisa diutus oleh Allah wong kita tidak mempertuhankan Allah di hati kita selama ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang dimaknai azab kubur di sisi Allah. Karena Allah tidak memandang raga-ragamu, akan tetapi Allah hanya memandang hatimu. Jadi semua peristiwa-peristiwa itu bukan peristiwanya badan, akan tapi
semua peristiwa itu adalah peristiwanya hati.